Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Iqbal Semarang, program studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis akan mepresentasikan mata kuliah Perbankan Konvensional dan Syariah yang berjudul Manajemen Risiko Perkreditan yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Rizka Octavia, dengan NIM 1905510153. Saya dari Ardita Dewi, NIM 1905510195. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari, NIM 1905510152. Saya Dwi Haryani dengan NIM 1905510160. Baik, untuk yang slide pertama, apa pengertian dari risiko kredit? Risiko kredit adalah kerugian yang berkaitan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo pembayaran. Jadi, risiko ini mungkin terjadi karena debitur tidak mampu membayar utangnya. Ada dua faktor yang berpengaruh terhadap besarnya risiko, yaitu besarnya eksposur kredit dan kualitas eksposur tersebut. Semakin besar pinjaman, maka akan semakin besar juga eksposur kredit. Sedangkan kualitas eksposur kredit merupakan kemungkinan gagal bayar yang dinilai dari kualitas agunan yang diberikan oleh debitur. Semakin rendah nilai jaminan tersebut, maka semakin rendah pula kualitas dari eksposur kredit tersebut. Hal ini berarti semakin tinggi risiko yang harus ditanggung. Untuk slide selanjutnya, ada tujuan dari manajemen risiko kredit, yaitu memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Selain itu, tujuan dari manajemen risiko kredit yaitu memaksimalkan tingkat pengembalian kepada bank dengan menjaga risiko pemberian kredit supaya berada di parameter yang dapat diterima. Maka, bank perlu mengelola risiko kredit dari seluruh portofolio serta dari individu atau kredit maupun transaksi. Baik, untuk slide selanjutnya ada jenis-jenis kredit dan jangka waktunya. Kategorisasi kredit menyebabkan kredit itu memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Tujuan penggunaannya dapat digolongkan menjadi A. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabatan rumah, untuk renovasi rumah, dan lain-lain. Yang B ada kredit produktif, yaitu pada umumnya diajukan oleh mereka yang bergerak di bidang usaha dan bisnis, sehingga membutuhkan dana dalam usahanya untuk berekspansi bisnis atau bertujuan untuk meningkatkan grafik hasil yang telah diperoleh saat ini menjadi lebih tinggi, seperti ingin menghasilkan produk baru atau tambahan, ingin membuka kantor cabang baru atau brand office untuk usahanya. Umumnya, kredit ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, kredit investasi atau investment credit adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur dengan tujuan akan dipergunakan untuk membeli barang-barang modal atau capital goods. Yang kedua ada kredit modal kerja atau working capital credit, adalah kredit yang saat diajukan oleh debitur kepada kreditur dengan tujuan akan dipergunakan dananya khusus untuk membeli bahan baku atau kebutuhan suku cadang. Yang C ada kredit perdagangan atau trade credit. Kredit ini pada umumnya dipergunakan untuk keperluan perdagangan. Umumnya kredit perdagangan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, kredit perdagangan dalam negeri, dan dua, kredit perdagangan luar negeri atau ini biasa disebut dengan kredit ekspor dan impor. Selanjutnya, jangka waktunya digolongkan menjadi A. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 tahun. Penggunaan kredit ini misalnya digunakan oleh mereka yang bercocok tanam yang usia pertanamannya adalah dalam kurun waktu hanya 1 tahun. B. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu 1-3 tahun. Dalam hal ini biasanya debitur mempergunakan kredit ini untuk keperluan yang menyangkut
working capital, yaitu seperti membeli bahan baku dan membayar upah buruh. Yang C, kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Biasanya debitur mengajukan dan mempergunakan dana hasil dari kredit ini untuk keperluan investasi, penambahan produksi, atau juga karena produk bisnis yang ditekuninya sudah mulai memasuki pasar luar negeri. Macam-macam resiko kredit. Resiko kredit dapat digolongkan menjadi 1. Risiko konsentrasi kredit, yaitu resiko yang timbul akibat konsentrasi penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan geografis yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar, sehingga hal tersebut dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberikan kredit. 2. Risiko akibat kegagalan pihak lawan, yaitu risiko yang timbul dalam memenuhi kewajibannya dan jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Ada juga yang timbul dari transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu. Lanjutan. 1. Resiko akibat kegagalan settlement, yaitu resiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan maupun pembelian instrumen keuangan. Yang kedua, country risk, yaitu risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya perekonomian negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik, serta kebijakan suatu negara, antara lain rasionalisasi atau pengembalian aset, kontrol nilai tukar atau devaluasi nilai tukar. Beberapa risiko yang termasuk country risk yaitu sovereign risk. Hal ini terjadi karena pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia memenuhi kewajibannya. Yang kedua, transfer risk. Hal ini terjadi karena pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat perbatasan tertentu. Yang ketiga, macroeconomic risk. Hal ini terjadi karena pihak asing dari luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan untuk stabilitas nilai mata uang. Ada penyebab kredit macet. Yang pertama ada faktor intern. A. Adanya self dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit. B. Kurang baiknya sistem informasi manajemen yang dibangun pada bank yang bersangkutan. Yang kedua ada faktor ekstern. A. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. B. Adanya itikat baik nasabah yang diragukan. Selanjutnya ada pengelolaan resiko kredit. Menurut Johan Putra 2004, ada beberapa cara pengelolaan resiko kredit. Di antaranya, yang pertama, penyaringan. Cara ini menekankan pada pencegahan agar gagal bayar terhindar, sehingga perlu tim yang baik untuk melakukan analisis dan pemeringkatan nasabah sehingga nasabah yang melakukan moral hazard. Yang kedua, ada program pembatasan, yaitu perusahaan menetapkan kebijakan untuk membatasi besarnya kredit yang diterima nasabah. Dunia perbankan mengenal BMPK atau batas maksimum pemberian kredit atau 3L, legal lending limit, yang bertujuan untuk membatasi pemberian kredit yang berlebihan kepada nasabah. Selanjutnya ada diversifikasi. Kredit perusahaan menetapkan kebijakan mengenai diversifikasi pinjaman yang dikaitkan dengan pembatasan di atas. Kebijakan diversifikasi berupa: yang pertama ada sebaran kredit berdasarkan perusahaan,
Yang kedua, ada sebaran kredit berdasarkan industri. Yang ketiga, ada sebaran kredit berdasarkan ukuran perusahaan. Dan yang terakhir, ada sebaran kredit berdasarkan sektor. Kemudian ada pedoman analisis kredit. Kerangka analisis kredit 3R dan 5C sering digunakan untuk menganalisis risiko kredit yang dihadapi perusahaan. Berikut ada penjelasan dari 3R. Yang pertama ada return. Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan yang mendatangkan keberhasilan dari kredit yang diberikan kepada debitur. Analisis return sendiri untuk memberikan penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Dan apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus untuk membantu perkembangan usaha calon debitur yang bersangkutan, maka kredit dapat diberikan. Yang kedua ada repayment capacity. Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan, jadwal, dan kerangka jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman dan bunganya saat jatuh tempo. Kemudian ada risk bearing ability. Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko kegagalan yang berhubungan dengan penggunaan kredit. Dalam hal ini, kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan yang bersangkutan. Jika risk bearing ability perusahaan besar, maka kredit tidak diberikan. Akan tetapi, apabila risk bearing ability perusahaan kecil, maka kredit juga akan dicairkan. Dan selanjutnya ada kerangka 5C, yaitu yang pertama ada karakter. Berhubungan dengan sifat nasabah dapat dipercaya, hobi, kepribadian nasabah di lingkungan sekitar, dan yang lainnya. Untuk secara umum, tujuan memahami karakteristik ini adalah juga menyangkut dengan persoalan seperti kejujuran seseorang nasabah dalam urusan untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian ada capacity. Prinsip ini berhubungan dengan kemampuan nasabah dalam mengambil pinjaman dan melunasinya sesuai waktu yang telah disepakati. Selanjutnya ada kapital, berhubungan dengan kemampuan dalam permodalan. Kapital ini secara umum dapat dilihat pada balance sheet, income statement, capital struktur, return on equity, return on investment, dan lain sebagainya. Maka akan lebih baik jika ia melakukan pinjaman kepada pihak perbankan atau leasing, maka angka pengajuan kreditnya adalah melebihi dari kepemilikan modal yang dimilikinya. Kemudian ada kolateral, berhubungan dengan jaminan dari nasabah seperti tanah, rumah, kendaraan bermotor, dan barang-barang lainnya yang sekiranya disetujui oleh pihak leasing. Kolateral ini adalah sesuatu yang dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan peminjaman dana dalam bentuk kredit ke sebuah perbankan atau leasing. Dan yang terakhir ada condition of economic, berhubungan dengan perekonomian nasabah saat ini dan masa yang akan datang. Dalam hal ini, kondisi perekonomian yang tengah berlangsung di suatu negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, maka angka inflasi, jumlah pengangguran, purchasing power parity atau daya beli, serta situasi ekonomi internasional yang tengah berkembang adalah bagian penting untuk dianalisa dan dijadikan bahan pertimbangan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.